Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua salatan wassalamu ala rasulillah. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita dengan tema yaitu audit berbasis risiko. Materi ini merupakan pengantar dari mata kuliah auditing bahwa rezim atau pendekatan yang dilakukan dalam melakukan audit itu sekarang digunakan berbasis risiko. Artinya adanya risiko atau identifikasi risiko itu akan menjadi satu basis dari dilakukan audit. Dalam pendekatan sebelumnya, sebelum ada pendekatan ini, audit itu dilakukan berbasis bukti atau evidence gitu ya. Jadi semakin banyak bukti dikumpulkan itu semakin bagus. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak lagi pendekatannya seperti itu, tetapi lebih kepada audit diarahkan kepada area-area mana saja yang memiliki risiko yang signifikan menurut auditor. Oke. Baik, nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini audit berbasis risiko itu diatur dalam International Standard of Auditing ya, atau ISA gitu ya, yang dikeluarkan di level internasional. Nah, apa saja secara umum ruang lingkup dari audit berbasis risiko itu? Yang pertama adalah tujuan dari audit itu sudah berbeda. Kalau dulu tujuan audit itu hanya sebatas memberikan pendapat atas laporan keuangan, kewajaran laporan keuangan, sekarang itu sudah berbeda. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur dasarnya itu juga berbeda dengan pendekatan audit berbasis transaksi pada kebijakan atau standar audit yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ISA itu juga menggunakan pendekatan RBA. Jadi risk based audit atau audit berbasis risiko ini itu merupakan ciri khas ya dari standar audit internasional yang berlaku saat ini. Oke, di sini dijelaskan beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah intended user of financial statement, bahwa orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu tidak hanya pemegang saham ya, tetapi sudah diperluas skopnya gitu ya, bahwa pengguna dari laporan keuangan itu yang pertama memang pemegang saham sebagai pemilik atau manajemen ya, kemudian yang kedua adalah manajemen, kemudian yang ketiga ada karyawan, begitu juga pihak-pihak yang ada di luar perusahaan ya, seperti pemerintah, masyarakat pada umumnya, kalau bagi bank misalnya deposan gitu ya, dan segala macamnya. Kemudian yang kedua ada juga konsep salah saji gitu ya, atau misstatement. Yang ketiga adalah bahwa salah saji yang akan menjadi hal perhatian bagi auditor itu disebabkan dua hal. Yang pertama adalah bisa disebabkan karena fraud. Fraud artinya adalah salah saji yang disebabkan karena faktor kesengajaan. Kemudian yang error itu adalah salah saji yang disebabkan karena faktor ketidaksengajaan. Kemudian yang berikutnya adalah material misstatement, bahwa salah saji yang kemudian bisa berpengaruh terhadap opini auditor itu adalah salah saji yang material ya. Material itu maksudnya adalah ketika salah saji itu terjadi itu akan berdampak terhadap keputusan dari pembaca laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya ada risiko ya dari salah saji material atau kita kenal dengan risk of material misstatement. Kemudian yang berikutnya ada konsep reasonable assurance gitu ya, bahwa tingkat keyakinan yang perlu dicapai oleh seorang auditor itu adalah yang bersifat reasonable. Reasonable itu artinya tidak mutlak gitu ya, tidak harus 100%, tapi adalah keyakinan yang memadai gitu. Nah, reasonable itu nanti akan memberikan makna bahwa antar satu auditor dengan auditor yang lain itu pertimbangannya mungkin akan berbeda-beda ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang perlu dicapai adalah high level assurance gitu ya, bahwa tingkat keyakinan yang tinggi gitu ya, yang harus dicapai oleh auditor. Kemudian berikutnya ada konsep juga inherent limitation, bahwa dalam melakukan audit itu ada batasan-batasan yang itu sifatnya selalu ada ya dalam sebuah audit gitu ya, dan itu tidak akan bisa dihilangkan. Nah, artinya dengan adanya limitasi atau pembatasan ini, audit itu tidak berarti kemudian bisa 100% mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Misalnya tidak berarti kemudian ketika sebuah laporan keuangan itu memiliki opini wajar tanpa pengecualian, kemudian artinya adalah perusahaan ini betul-betul murni gitu ya. Tapi ada beberapa limitasi dari penugasan audit yang akan kita jelaskan nanti.
Kemudian berikutnya juga yang menjadi ruang lingkup adalah asersi gitu ya, bahwa pernyataan-pernyataan manajemen ya atas laporan keuangan gitu. Seperti misalnya ketika manajemen menyajikan dalam laporan neraca kas pada tanggal 31 Desember 2021 misalnya 250 juta, nah itu menggambarkan adanya asersi manajemen ya. Misalnya dia menyatakan dengan adanya dalam laporan keuangan kas sebesar 250 juta itu bermakna bahwa uang itu 250 juta itu ada gitu ya pada tanggal 31 Desember gitu ya. Kemudian berikutnya ada inherent risk ya, risiko-risiko yang selalu ada gitu ya ketika tidak ada yang namanya internal control gitu ya. Kemudian yang kedua adalah control risk gitu ya, risiko-risiko yang terjadi ketika internal control yang ada itu belum mampu untuk meminimalisir terjadinya risiko. Nah, standar ISA tadi itu kemudian memiliki beberapa macam bentuk standar gitu ya. Nah, hierarkinya kira-kira adalah seperti ini ya, International Professional Standard atau SPAP kalau di Indonesia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian yang paling utama itulah kode etik dari auditor gitu ya. Jadi ketika kita berbicara SPAP atau standar profesional akuntan publik, maka di dalamnya pertama ada kode etik. Kemudian yang kedua adalah quality control atau manajemen mutu ya dari proses audit. Kemudian berikut baru ada kemudian kerangka internasional terkait dengan penugasan assurance gitu ya. Nah, ini akan dibagi dua. Yang pertama adalah yang bersifat audit dan review atas laporan keuangan historis. Kemudian yang kedua adalah penugasan-penugasan assurance lainnya selain dari audit dan review. Nah, standar yang digunakan untuk audit dan review, untuk audit itu adalah dikenal dengan ISA, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ISA itu merupakan standar internasional untuk auditing. Ya, jadi dia merupakan bagian dari International Professional Standard atau dari SPAP. Kemudian untuk yang review itu diatur dalam International Standard of Review Engagement atau ISRES gitu ya. Kemudian standar yang lain ya di luar dari penugasan itu yaitu ada International Standard of Assurance Engagement, kemudian juga yang berhubungan dengan jasa-jasa yang lain yaitu International Standard of Related Services. Nah, kerangka ini menjelaskan kepada kita bahwa profesi auditor itu jenis jasanya itu beragam. Yang utama memang mengaudit laporan keuangan dan mereview laporan keuangan. Tapi selain itu mereka juga memiliki penugasan-penugasan assurance yang lain. Nah, setiap dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh auditor itu memiliki standar-standar tersendiri gitu ya. Untuk audit itu dikenal dengan International Standard of Auditing. Nah, karena standar ini berada di level internasional, maka Indonesia itu juga kemudian mengadopsi ya dari standar ini. Ya, semuanya diadopsi secara penuh oleh Indonesia ya melalui Institut Akuntan Publik Indonesia ya atau IAPI. Nanti teman-teman itu bisa melihat di websitenya iapi.or.id. Nah, di situ akan diketahui SPAP yang dimiliki oleh Indonesia itu apa saja gitu ya. Oke, kemudian lebih jauh terkait dengan ISA atau standar audit, kalau di Indonesia mungkin namanya SA atau standar audit, itu juga beragam gitu ya, sama seperti PSAK itu kan juga banyak ya, mulai dari PSAK 1 sampai PSAK 70-an, kemudian ada PSAK syariah dan segala macamnya. Sedangkan standar audit itu juga memiliki beberapa bagian ya, dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah yaitu tentang general principle dan responsibility. Jadi prinsip-prinsip utama dan tanggung jawab dari auditor itu ada dalam standar audit 200 sampai 299 gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan penilaian risiko dan respon atas risiko yang dinilai itu ada dalam SA 300 sampai 499. Kemudian terkait dengan audit evidence atau bukti audit itu ada dalam standar audit 500 sampai 599. Kemudian penggunaan jasa lain itu ada dalam standar audit 500 sampai 599. Kemudian terkait dengan kesimpulan audit dan pelaporan audit itu ada di SA 700 sampai 799. Kemudian untuk area-area khusus ya terkait dalam audit itu ada dalam 800 sampai 8899. Nah, semua dari standar ISA itu semua sudah diadopsi oleh Indonesia dalam SA.
Artinya apa? Ketika seorang auditor melakukan audit atas laporan keuangan, maka dia harus merujuk terhadap standar ini. Misalnya, ketika dia menilai risiko, maka dia harus merujuk ke dalam SA 300 sampai 450 gitu ya. Ketika dia kemudian mencari bukti audit, itu ada dalam SA 500 sampai 599 ya. Seperti itu. Oke. Kemudian tujuan audit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa berdasarkan audit berbasis risiko atau ISA yang ada dalam ISA 200 itu dijelaskan bahwa tujuan audit itu ada dua. Yang pertama adalah memperoleh assurance yang layak atau keyakinan yang memadai atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah mengkomunikasikan temuan tersebut kepada pihak lain ya, kepada pengguna gitu. Jadi auditor itu memiliki dua tugas. Pertama adalah memperoleh keyakinan, kemudian yang kedua adalah memberikan laporan atau mengkomunikasikannya. Nah, seperti apa kondisi dari sebuah laporan keuangan yang bisa dianggap memiliki keyakinan yang memadai itu? Yang pertama, dia tentu saja harus bebas dari salah saji, ya, material, gitu ya. Jadi bukan bebas dari kesalahan, tapi di sini yang digunakan istilahnya adalah bebas dari salah saji material. Nah, salah saji yang material ini itu bisa disebabkan oleh dua, yaitu disebabkan karena faktor kesengajaan atau fraud, kemudian yang kedua bisa juga disebabkan karena faktor ketidaksengajaan atau error. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memperoleh surat yang layak ini, auditor kemudian harus memberikan pendapat ya atau opini atas semua hal atau temuan yang material saja. Gitu ya. Nah, dalam auditing 1 kita telah belajar jenis-jenis opini dari auditor. Setidaknya ada 4 gitu ya. Ada wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar, kemudian tidak memberikan pendapat atau tidak memberikan opini. Kemudian berikutnya harus sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku gitu ya. Jadi rujukan atau standar yang dilakukan oleh auditor bahwa sebuah laporan keuangan itu memiliki tingkat keyakinan memadai kalau laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar keuangan yang ada. Jadi ini ada dua ya, laporan keuangannya harus sesuai dengan PSAK atau standar akuntansi keuangan, pekerjaan auditornya itu harus sesuai dengan standar audit gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ini tentu saja nanti akan berkaitan dengan tujuan audit, kemudian memperoleh tingkat keyakinan yang memadai, kemudian risikonya juga harus dilihat dalam dua tingkat gitu ya. Kemudian harus memisahkan, bisa tidak dipisahkan antara risiko bawaan dan risiko kontrol ya. Kemudian satu konsep yang juga sangat penting adalah bahwa risiko audit itu tidak dapat dikurangi menjadi nol. Artinya risiko audit itu akan selalu ada gitu ya, cuma auditor kemudian harus memastikan bahwa risiko yang ada tersebut berada pada level yang paling rendah. Itu yang disebut dengan tingkat keyakinan yang memadai. Oke, nah inilah konsep-konsep dasar dalam audit seperti yang dijelaskan dalam audit berbasis risiko. Yang pertama adalah reasonable assurance, kemudian inherent limitation atau batasan-batasan yang selalu ada. Inherent itu berarti di dalam gitu ya. Kemudian audit scope, ruang lingkup dari audit, kemudian salah saji yang material, kemudian adanya assersi. Nah, 5 dari konsep ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reasonable assurance. Apa itu maksudnya? Bahwa dalam audit itu berbeda ya antara reasonable dengan absolute gitu. Kalau absolute itu berarti 100% benar atau 100% salah gitu. Yang diharapkan itu hanya reasonable ya, artinya yang memadai gitu ya. Jadi di sini tidak ada hitam putih ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah bukti auditnya harus cukup dan tepat gitu ya. Jadi agar kemudian auditor bisa memperoleh keyakinan yang reasonable tadi atau keyakinan memadai tadi, maka bukti audit yang dikumpulkan harus punya dua ciri. Yang pertama cukup dari sisi kuantitas, kemudian tepat itu dari sisi kualitas. Ya, kemudian yang berikutnya adalah auditor juga harus menekan resiko serendah mungkin gitu ya. Karena tadi bahwa assurance atau keyakinan yang bisa dicapai itu hanya yang sifatnya reasonable atau yang wajar, maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana auditor berusaha semaksimal mungkin untuk menekan risiko ke tingkat yang paling rendah, ya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua inherent limitation. Nah, apa saja pembatasan-pembatasan dari yang pertama sifat laporan keuangan, ya seperti kita tahu bahwa laporan keuangan itu dibuat oleh manajemen, sedangkan auditor itu adalah pihak luar yang memeriksa. Nah, tentu saja segala hal yang berkaitan dengan proses pelaporan itu yang paling tahu itu adalah manajemen gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sifat bukti yang tersedia.
gitu ya, bahwa bukti-bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor itu juga akan sangat tergantung dari kondisi di lapangannya, gitu ya. Kadangkala setiap bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor itu tidak sesuai dengan harapan auditor, gitu, sehingga dengan demikian auditor kemudian harus mencari pilihan lain dari bukti audit yang kira-kira ada. Misalnya seperti ini, ketika auditor memeriksa misalnya aset tetap misalnya, ya, aset tetap, maka salah satu buktinya adalah keberadaan fisik, ya, keberadaan fisik dari aset tetap itu, misalnya mobil gitu ya, auditor melihat langsung fisik dari mobilnya. Tapi selain itu kadangkala misalnya mobil itu bisa saja kemudian dipinjam oleh manajemen kemudian ditaruh di situ. Nah, maka bukti yang lain yang perlu dilakukan oleh auditor adalah itu dengan melihat kepemilikan dari mobil. Benarkah mobil yang dilihat oleh auditor itu benar-benar milik dari pihak yang diaudit. Kemudian berikutnya sifat prosedur audit, ini juga akan menjadi satu pembatasan bahwa prosedur audit yang dilakukan ya itu juga tidak akan bisa 100% menemukan adanya temuan. Misalnya ketika manajemen itu tidak mau atau tidak bekerja sama dengan baik, ya, ada informasi-informasi yang ditutup gitu ya. Ketika kita sebagai auditor misalnya meminta bukti, dia memberikan yang standar-standar saja seperti itu. Kemudian pelaporan keuangan yang tepat waktu gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi pembatasan. Oke, berikutnya adalah audit scope gitu ya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, opini wajar tanpa pengecualian itu tidak akan menjamin keberhasilan. Artinya kalau sebuah perusahaan memiliki opini WTP, kemudian itu bermakna bahwa perusahaan ini betul-betul 100% bagus dan bisa dipastikan bahwa 2 atau 3 tahun ke depan dia tidak akan bangkrut gitu. Nah, itu tidak bisa gitu ya. Karena tadi ya keterbatasan yang ada tadi. Kemudian WTP itu juga tidak menjamin bahwa manajemen itu adalah telah mengelola secara efektif. Jadi dengan opini WTP itu juga tidak bermakna bahwa itu perusahaan adalah atau manajemen adalah pihak-pihak yang telah menjalankan operasional secara efektif dan efisien. Kemudian berikutnya lah material misstatement, ini salah saji gitu ya. Salah saji itu bisa saja terjadi dalam satu transaksi atau bisa saja terjadi dalam gabungan beberapa transaksi. Kemudian salah saji itu juga akan menjadi salah saji kalau seandainya tidak dikoreksi oleh manajemen. Misalnya seperti ini, ketika auditor menemukan adanya kesalahan pencatatan, harusnya mobil itu harganya 150 juta, tetapi dicatatnya misalnya berapa 125 juta dan itu ditemukan, dan manajemen misalnya tidak mau karena alasan tertentu itu melakukan koreksi, maka itu akan menjadi tetap salah saji. Tapi sebaliknya, ketika temuan itu dikoreksi dan direvisi oleh manajemen, maka dia tidak lagi menjadi sebuah salah saji. Kemudian bisa juga salah saji itu berupa pengungkapan yang menyesatkan atau bahkan tidak dicantumkan sama sekali. Artinya informasi terkait dengan hal tersebut itu tidak diberikan secara memadai. Kemudian bisa juga salah saji itu bisa disebabkan karena kesalahan atau faktor kesengajaan atau faktor ketidaksengajaan atau error. Kemudian asersi ya. Nah, asersi ini artinya adalah pernyataan manajemen. Jadi baik pernyataan secara terbuka atau implisit ya, eksplisit atau implisit ya. Seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya ketika auditor menerbitkan laporan keuangan misalnya neraca, di dalam neraca itu ada akun kas 250 juta, maka 250 juta itu bermakna auditor manajemen itu menyatakan asersi tertentu gitu ya. Misalnya existence dan occurrence gitu ya. Keberadaan dan keterjadian. Nah, itu maknanya berarti kas yang 250 juta itu pada tanggal 31 Desember itu betul-betul ada. Ya, gitu ya. Itu asersi manajemen. Nah, karena dia menyatakan bahwa uang 250 juta itu ada pada tanggal 31 Desember, maka auditor harus membuktikan itu ya dengan mengumpulkan bukti dan melakukan sejumlah prosedur audit gitu ya. Nah, ini adalah pernyataan manajemen ya, ada keberadaan dan keterjadian, kemudian kelengkapan lengkap, kemudian hak dan kewajiban, kemudian ada akurat, kemudian cut off ya sesuai dengan masanya, kemudian klasifikasinya sudah benar, kemudian penilai atau valuasinya juga sudah benar ya. Oke, kemudian kita beranjak ke risiko audit gitu ya. Jadi risiko audit itu adalah risiko yang terjadi ketika auditor memberikan opini yang tidak tepat ya karena adanya salah saji gitu ya. Sebetulnya laporan keuangan itu banyak salah sajinya, tetapi auditor kemudian tetap memberikan opini WTP. Nah, itu berarti risiko audit terjadi yang namanya risiko audit. Nah, itulah kenapa kemudian dalam audit itu yang harus dilakukan minimal risiko audit pada level yang paling rendah gitu ya, seperti itu.
Nah, bagaimana caranya agar audit atau risiko audit itu bisa menjadi minimal? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah buktinya harus cukup, sufficient, harus cukup ya. Cukup itu tidak berarti harus banyak gitu ya, tetapi tergantung dari kekuatan dari bukti gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah appropriate, artinya tepat ya. Bukti yang dikumpulkan itu tepat, sesuai, relevan dengan transaksinya. Ya, contoh seperti tadi ya, ketika kita mengaudit akses tetap, maka bukti audit yang paling relevan ya melihat fisiknya atau melihat bukti kepemilikannya, seperti itu. Kurang tepat kalau kita mengaudit aset tetap tetapi kita melakukan bukti auditnya dengan melakukan wawancara gitu. Nah, kalau wawancara itu dianggap kurang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah risiko audit itu akan menjadi minimal kalau seandainya internal kontrolnya itu efektif gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Jadi audit risiko audit itu bisa menjadi kecil dilakukan oleh dua pihak. Bisa menjadi kecil karena faktor dari auditornya, atau bisa juga menjadi kecil karena faktor dari manajemennya. Nah, dua yang atas itu adalah peran dari auditor ya, bagaimana dia bisa mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Sedangkan peran dari manajemen agar risiko audit itu menjadi kecil itu kalau manajemen bisa melakukan internal control yang efektif dan menyajikan laporan keuangan yang wajar ya. Nah, ini bisa kita lihat tadi. Jadi risiko audit itu rumusnya adalah inherent risk ya, risiko bawaan dikali dengan risiko kontrol, kemudian dikali dengan risiko deteksi. Ya. Nah, risiko bawaan dan risiko kontrol itu ruang lingkupnya itu ada di sisi manajemen ya. Jadi risiko audit itu akan semakin kecil kalau manajemen itu mampu menekan risiko bawaan ya dan risiko kontrolnya, artinya dia mampu membuat atau menjalankan internal control yang baik gitu ya. Sedangkan deteksi itu inilah menjadi ruang dari auditor. Jadi sebuah risiko audit itu akan semakin kecil memang harus kerjasama antara dua pihak gitu ya, bahwa manajemennya memang bagus dan auditornya juga profesional gitu. Jadi tidak cukup hanya dari sisi auditor saja gitu ya, seperti itu. Nah, detection risk itu jadi seperti apa kemudian kekuatan dari detection risk gitu ya. Jadi semakin baik atau semakin baik risiko deteksi yang dilakukan oleh auditor itu adalah merupakan fungsi dari bagaimana hal yang lain ya dibanding dari inherent risk dan control risk. Misalnya seperti ini. Misalnya risiko audit itu 100 gitu ya. Risiko audit itu 100. Maka berapa besaran dari detection risk itu tergantung dari porsinya manajemen. Karena dua-dua pihak, misalnya manajemen telah mampu menekan risiko sampai 80, maka yang menjadi risiko detection itu hanya sebesar 20 saja ya. Seperti itu. Jadi kira-kira risiko audit itu kalau dibagi itu adalah ada perannya dari manajemen, kemudian ada perannya auditor. Peran auditor itu adalah segala hal yang belum dilakukan oleh manajemen ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira yang maksud dengan detection risk. Oke, ya. Nah, ini kombinasi seperti tadi. Jadi kombinasi antara risiko bawaan dan risiko kontrol yang dilakukan oleh manajemen itu yang disebut dengan risiko material misstatement ya, atau salah saji material gitu ya. Jadi salah saji material itu ruangnya itu ada dalam seberapa besar risiko bawaannya, kemudian seberapa besar risiko kontrolnya gitu ya, seperti itu. Nah, risiko salah saji ini itu bisa saja terjadi pada level laporan keuangan atau bisa saja terjadi pada level transaksi, gitu ya. Oke, nah ini ilustrasinya kira-kira begini. Kalau ini adalah inherent risk, misalnya ini adalah sebuah benda yang diturunkan dari sebuah pipa gitu ya. Ya ini adalah yang bocor gitu ya, seperti itu. Nah, ini dianggap sebagai risiko inherent risk, risiko bawaan, maka control risk itu akan berfungsi menyaring gitu. Menyaring risiko yang ada gitu. Nah, apakah control risk itu mampu untuk menyaring semuanya? Tidak. Tentu saja ada beberapa risiko yang tetap tidak tertangkap ya oleh internal control. Maka itulah tugasnya dari detection risk atau tugasnya dari auditor. Jadi auditor itu fungsinya adalah lapis kedua dari manajemen gitu ya.
gitu ya. Jadi untuk menangkap risiko-risiko yang tidak mampu untuk dicegah atau diselesaikan oleh manajemen. Nah, itulah fungsi dari detection risk gitu ya, seperti itu. Nah, apakah kemudian dengan adanya detection risk itu kemudian semua risiko itu menjadi hilang 100%? Juga tidak ya, tetap ada risiko-risiko yang tidak mampu dideteksi oleh auditor. Nah, itulah yang disebut dengan audit risk gitu ya. Jadi audit risk itu adalah penggabungan dari inherent risk, control risk, dan detection risk gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini adalah risk inherent risk-nya 100, kemudian mampu dikurangi oleh internal control misalnya 80 sehingga sisa 20, kemudian 20 itulah yang nanti akan dideteksi oleh auditor, misalnya cuma mampu dideteksi 18, kemudian masih ada sisa 2, nah 2 inilah yang kemudian risiko audit yang dikatakan low level ya, pada tingkat yang paling rendah tadi gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ini hubungannya seperti tadi gitu ya. Jadi semakin tinggi detection risk gitu ya, maka itu akan menyebabkan apa? Kalau dia detection risk-nya tinggi tetapi internal control-nya rendah gitu ya, maka di sini adalah membutuhkan yang namanya less evident. Jadi di sini artinya kalau resiko kontrolnya rendah, artinya internal kontrolnya baik gitu ya, kemudian detection risk-nya tinggi, maka evidence-nya akan kecil. Tapi sebaliknya ketika risikonya besar, ya risiko kontrolnya besar dan detection risk-nya juga kecil, maka di sini bukti yang dikumpulkan itu harus lebih banyak. Oke, kemudian kita masuk ke audit berbasis risiko gitu ya. Jadi ada 3 kunci dari audit berbasis risiko itu. Audit berbasis risiko itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah risk assessment atau penilaian risiko gitu ya. Kemudian yang kedua adalah risk response, yaitu apa respon auditor dari risiko yang tadi dinilai. Kemudian yang ketiga adalah reporting gitu ya. Jadi kalau ditanya apa, sebutkan atau jelaskan 3 tahapan dari audit berbasis risiko, maka ini harus dijelaskan 3 tahapan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh auditor dari 3 tahapan ini? Ya, bisa kita lihat di sini gitu ya. Dalam penilaian risiko yang harus dilakukan oleh auditor itu yang pertama adalah melakukan perencanaan audit ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penilaian risiko gitu ya di sini gitu ya, melakukan risiko. Misalnya merencanakan auditnya terkait dengan misalnya murabahah misalnya seperti itu. Maka auditor di sini itulah kemudian melakukan beberapa prosedur audit, misalnya dengan melihat bukti terjadinya transaksi murabahah, kemudian mengirimkan surat konfirmasi kepada manajemennya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tahapan risk response gitu ya. Jadi apa respon atau prosedur audit tambahan yang bisa dilakukan oleh auditor untuk meminimalisir terjadinya risiko ya. Yaitu yang pertama adalah merancang prosedur audit lebih lanjut, kemudian melakukan prosedur audit tersebut. Ya, kemudian di tahapan ketiga itu auditor akan melakukan evaluasi atas audit yang telah dikumpulkan, kemudian menyiapkan laporan keuangan. Nah, di tahapan awal ini apa targetnya? Targetnya adalah auditor mampu mengidentifikasi salah saji yang disebabkan oleh fraud dan salah saji yang disebabkan oleh errornya. Ini targetnya. Kemudian di tahapan kedua itu targetnya adalah bahwa auditor akan mengumpulkan bukti-bukti audit gitu ya. Kemudian di tahapan yang ketiga itu targetnya adalah auditor itu sudah bisa memberikan opini audit ya. Oke, ini seperti yang dijelaskan tadi, gitu ya. Apa saja yang dilakukan oleh auditor pada dalam tahapan menilai risiko atau risk assessment. Yang pertama adalah kegiatan pra penugasan. Itu tujuannya adalah apakah auditor akan menerima atau menolak penugasan. Nah, itu di sini dokumentasinya adalah membuat faktor-faktor risiko dan surat penugasan dan surat-surat independensi, gitu ya. Kemudian merencanakan audit itu target tujuannya apa? Membuat strategi audit yang menyeluruh. Kemudian dokumentasinya yang bisa dilakukan adalah menghitung materialitas, kemudian berdiskusi dengan tim, ya, kemudian membuat sebuah strategi. Kemudian di tahapan berikutnya dari tahapan fase menilai risiko adalah melakukan prosedur penilaian risiko. Nah, di sini targetnya atau tujuannya adalah mengidentifikasi risiko salah saji material ya dengan cara memahami entitas. Jadi ketika kita kemudian melakukan audit sebuah klien, kita harus mengerti ya atau paham betul dengan klien tersebut ya, baik bidang usahanya
ya bisnisnya seperti apa dan segala macamnya. Nah, apa yang harus didokumentasikan oleh auditor di sini itu harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi risiko bisnis dan fraud ya yang signifikan, kemudian merancang implementasi dari pengendalian internal, pengujian pengendalian internal, kemudian membuat penilaian atas risiko salah saji material baik di tingkat laporan keuangan ataupun di tingkat transaksi atau asersi. Kemudian di tahapan kedua yaitu menanggapi risiko apa saja aktivitasnya, yaitu membuat rancangan tanggapan menyeluruh dan prosedur audit selanjutnya. Itu tujuannya adalah membuat tanggapan ya. Di sini adalah berarti prosedur-prosedur auditnya. Nah, yang harus dilakukan memutakhirkan strategi menyeluruh, kemudian melakukan rencana yang lebih detail gitu ya. Kemudian mengimplementasikan, itu targetnya adalah yaitu menurunkan risiko audit ke tingkat yang paling rendah. Nah, di sini berarti auditor akan melakukan pekerjaan audit dengan melakukan berbagai prosedur audit ya. Prosedur audit itu misalnya ya seperti melakukan wawancara, meminta bukti, menghitung ulang gitu ya. Melihat langsung dan segala macam. Kemudian adanya bukti-bukti audit yang diperoleh, kemudian ada supervisi di sini, kemudian juga harus review atas kertas kerja yang dibuat oleh junior auditor. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu melaporkan, mengevaluasi bukti audit yang tadi telah dikumpulkan, apakah perlu pekerjaan tambahan atau tidak, ya. Kalau tidak berarti langsung pada pembuatan laporan audit. Kalau iya berarti nanti harus ditambahkan lagi prosesnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan RBA. Jadi intinya dari RBA itu adalah yaitu audit yang dilakukan oleh auditor berdasarkan identifikasi risiko yang dilakukan oleh auditor. Gitu ya. Jadi titik awal dari proses audit inilah risiko. Ketika risikonya besar berarti butuh bukti audit yang cukup, kemudian prosedur auditnya yang juga memadai. Tetapi sebaliknya ketika kemudian risikonya kecil, ya karena faktor-faktor tadi, misalnya karena internal kontrolnya baik dan segala macamnya, maka mungkin bukti auditnya juga bisa semakin kecil dan prosedur auditnya juga tidak terlalu kompleks, ya seperti itu, ya. Jadi triggernya bukan bukti gitu ya, atau dasar dari melakukan audit itu bukan didahului oleh bukti. Jadi berapa banyak bukti atau apa bukti yang harus dikumpulkan itu tergantung dari identifikasi risiko yang dilakukan oleh auditor. Nah, itu yang kita maksud dengan audit berbasis risiko ya, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah ada juga standar yang lain yang dikeluarkan oleh IFAC ya sebagai lembaga pengeluar standar akuntansi di internasional, yaitu Internal Standard of Auditing untuk UMKM gitu ya. Nah, ini artinya bahwa ada beberapa standar audit yang mungkin lebih disederhanakan karena sesuai dengan adanya UMKM gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tujuan auditnya tetap sama. Kemudian yang kedua, prosedur auditnya mungkin tidak sebanyak atau tidak sekompleks yang dilakukan untuk mengaudit perusahaan yang bukan UMKM gitu ya. Kemudian berikutnya adalah fokusnya kepada hal-hal yang bisa ditangani oleh auditor, bukan detail prosedurnya. Kemudian berikutnya adalah rancangan prosedur auditnya itu juga tergantung dari penilaian risiko. Ya, kemudian penerapan professional judgment ya itu sangat penting yang dilakukan oleh auditor gitu ya. Jadi penilaian yang dilakukan oleh auditor itu disebut dengan yang namanya professional judgment. Ya, seperti jadi opini yang diberikan auditor itu kan pendapat yang diberikan didasarkan atas sebuah pekerjaan yang profesional ya berdasarkan standar-standar tertentu seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami terkait dengan materi audit berbasis risiko ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.